Ya baik, Shalom. Selamat sore, saya menyapa kita semua, Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Oleh karena anugerah Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada sore ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada sore ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini ya Bapa, kami bisa merasakan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam hati kami. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang hadir pada sore ini dimanapun mereka berada, kiranya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan melingkupi kami, sehingga hati kami terfokus hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada sore ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu keluarga yang bertumbuh dalam iman. Keluarga yang bertumbuh dalam iman. Nah, mengapa kita perlu sekali untuk belajar agar keluarga kita bertumbuh dalam iman? Tujuannya adalah supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan ketika iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, maka keluarga kita pun akan diberkati. Keluarga kita akan mengalami sukacita di dalam Tuhan, dan tentu keluarga kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, pada kesempatan sore ini saya tidak akan berbicara banyak tentang keluarga, tetapi lebih kepada firman Tuhan yang akan menjadi dasar yang teguh dalam keluarga kita. Ya, Bapak Ibu, banyak orang berkata bahwa harta yang paling berharga bukan berbicara tentang uang, materi, atau kekayaan yang kita miliki, tetapi harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan saya percaya kita setuju dengan pendapat ini, bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, seperti tema kita pada sore ini, yaitu keluarga yang bertumbuh di dalam iman. Keluarga yang bertumbuh dalam iman dapat kita umpamakan sebuah pohon. Ya, pohon ini kalau dijaga baik-baik, dipelihara baik-baik, dirawat baik-baik, disiram dengan air atau rumput-rumput yang ada sekitarnya kita buang, maka pohon ini akan bertumbuh dengan baik, akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, demikian juga dengan keluarga. Ketika kita menjaga keluarga kita baik-baik, kita memelihara keluarga kita dengan hal yang baik, maka iman kita, keluarga kita juga akan bertumbuh dengan baik di dalam Kristus Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setiap keluarga Kristen dapat bertumbuh di dalam iman. Setiap keluarga Kristen dapat bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar keluarga kita bertumbuh di dalam iman? Dan ini pertanyaan yang akan menjadi perenungan kita dalam sore ini. Ini berarti menunjuk kepada bagaimana cara kita, tindakan kita, action kita secara nyata dalam kehidupan kita, dalam kita mengusahakan agar keluarga kita terus bertumbuh di dalam iman. Ya, saya yakin dan percaya setiap hari kita pasti sudah banyak sekali mendengarkan firman Tuhan, dan itulah yang menjadi dasar kita dalam berjuang agar keluarga kita terus bertumbuh di dalam iman. Jadi Bapak Ibu, tidak selamanya kita bersandar kepada manusia, maksudnya adalah kita terus bertanya kepada hamba Tuhan, rekan sahabat kita, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari masalah kita mungkin, atau bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah. Maksud saya adalah ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian, pencobaan dalam keluarga kita, baik itu dalam keyakinan kita kepada Tuhan, kita tidak selamanya bisa bersandar kepada manusia, bertanya kepada hamba Tuhan atau sahabat, tetapi seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita setiap hari tentu sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa yang sudah kita dengar dari hamba Tuhan yang sudah sampaikan kepada kita, itulah yang menjadi dasar bagi kita
dalam kita menyelesaikan setiap pergumulan dalam kehidupan kita atau dalam keluarga kita. Ya, baik, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya agar keluarga kita bertumbuh di dalam iman? Nah, pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama belajar. Ada 2 prinsip yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama di dalam Mazmur, mari kita membuka di dalam Mazmur 1. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu bisa menyimak dari rumah masing-masing. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Prinsip yang pertama yang kita pelajari, bagaimana caranya agar keluarga kita bertumbuh dalam iman. Poin yang pertama yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti ayat yang kita bacakan di dalam Mazmur 1. Dalam Mazmur 1 ini menjelaskan ada 2 hal yang berlawanan, yaitu tentang hal yang baik dan yang jahat, tentang menawarkan hidup dan mati, berkat dan kutuk. Nah, dengan tujuan agar kita dapat mengambil jalan yang benar, menuju kebahagiaan dan terhindar dari apa yang akhirnya akan berujung kepada kebinasaan, kesengsaraan, dan kehancuran. Nah, di dalam ayat yang pertama, saya akan membacakannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, di dalam ayat yang kita bacakan, di sana ditekankan berbahagialah, berbahagialah. Nah, kata berbahagialah ini itu menunjuk kepada suatu hal keberuntungan, keberuntungan bagi orang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Ya, lalu kita juga melihat kata fasik. Fasik artinya orang yang tidak peduli dengan perintah Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, atau orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintah Allah, tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Fasik adalah orang yang buruk kelakuan, orang yang jahat. Fasik ditandai dengan orang yang tidak tetap, tidak mempunyai tujuan, dan berjalan tanpa adanya aturan yang pasti. Ini adalah tanda-tanda orang yang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau yang memang percaya kepada Tuhan, tetapi secara kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka tidak menjalankan, mereka tidak mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti mereka ini adalah orang yang bertopeng. Memang secara KTP mereka Kristen, tetapi kita melihat bagaimana kehidupan mereka setiap hari. Tidak ada ciri-ciri orang Kristen di dalam kehidupannya. Jadi itu yang kita bisa pelajari, kita perhatikan dari orang yang fasik. Ya, bisa saja dia berkata dia orang Kristen, tetapi kita melihat seseorang dikatakan Kristen tidak hanya sebatas Kristen saja, tetapi perlu kita perhatikan bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupannya, pasti dia mentaati firman Tuhan dalam kehidupannya, karena dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mengimani bahwa Tuhan adalah Juru Selamat yang hidup, maka dalam kehidupannya tentu dia akan mempraktekkan bagaimana hidup sejatinya seorang Kristen dalam kehidupannya. Dalam sebuah buku yaitu karya J. Sidlow Baxter menjelaskan bahwa Mazmur 1 ini menunjukkan kata-kata yang makin meningkat
di mana tingkat pertama kita melihat di sana ada kata berjalan yang mengandung arti kenal muka. Lalu tingkat yang kedua ada kata berdiri, mengandung arti hubungan persaudaraan yang lebih dekat. Dan tingkat ketiga yaitu duduk, mengandung arti hubungan persahabatan yang erat. Jadi di dalam penjelasan ini kita melihat bahwa ketika kita berjalan itu masih di atasnya berdiri, tetapi kalau kita sudah sampai di tingkat duduk, artinya kita sudah erat sekali dengan orang yang tidak memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebuah buku dengan judul Menggali Isi Alkitab, yaitu karya J. Sidlow Baxter, menjelaskan bahwa di dalam Mazmur 1 ini menunjukkan kata-kata yang makin meningkat. Ya, di mana tingkat pertama kita melihat di sana ada kata berjalan. Itu mengandung arti kenal muka. Lalu tingkat yang kedua ada kata berdiri. Ini mengandung arti hubungan persaudaraan yang lebih dekat. Jadi yang tadinya hanya kenal muka, tetapi selanjutnya berdiri, yaitu mengandung arti persaudaraan yang lebih dekat. Lalu yang ketiga, ini lebih dalam lagi. Tingkat yang ketiga yaitu kata duduk. Ini mengandung arti hubungan persahabatan yang dekat sekali, yang erat sekali. Jadi di sini kita melihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah kita yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Selanjutnya kita melihat ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, dalam ayat 2 ini menunjukkan orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan akan selalu merasa haus akan rohani, akan makanan rohaninya, yaitu firman Tuhan, Taurat Tuhan. Nah, orang yang diberkati Allah bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup mereka dan berusaha untuk hidup menaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh, yang senang akan jalan dan perintah Allah. Jadi dalam keadaan seperti inilah Roh Kudus memotivasikan tindakan mereka dengan perasaan yang telah ditebus dan merasa hatinya terpikat oleh kebenaran Allah. Ya Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat yang ketiga ini. Ayat ini menjelaskan isinya lewat sebuah perumpamaan, yaitu sebuah pohon. Dikatakan bahwa pada dasarnya semua pohon yang ada pada tempatnya tidak akan bertumbuh dengan baik kecuali pohon itu kita cangkok menjadi baru. Seperti yang dikatakan di sini bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ketika kita mencangkok sebuah pohon, maka ia akan bertumbuh dengan baik, dia akan menjadi baru, akan bertumbuh dengan subur. Nah, demikian juga dengan kita yang adalah orang percaya yang telah lahir baru, seperti yang dijelaskan di dalam ayat yang kedua, bahwa orang yang hidup dalam kebenaran akan selalu rindu untuk merenungkan Taurat Tuhan, karena mereka sudah mengenal, mereka sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dengan demikian mereka memperoleh banyak hikmat, pengetahuan, dan kekuatan daripada Tuhan. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan terus bertumbuh dalam Tuhan, mereka akan terus bertumbuh di dalam iman, dan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, melalui penjelasan di dalam ayat ini, dikatakan bahwa hidup kita, iman kita seumpama sebuah pohon. Kalau pohon itu jauh dari aliran air, maka ia akan mati. Tetapi ketika pohon ini ditanam di tepi aliran air, maka ia akan berbuah, hidupnya akan bertumbuh, imannya akan bertumbuh di dalam Tuhan, karena ia dekat dengan aliran air, sumber kehidupannya. Jadi pohon dan aliran air ini harus berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai ciptaan Allah, dan Allah adalah pencipta kita. Kita tidak bisa jauh daripada Allah karena Dia pencipta kita. Ketika kita jauh daripada Allah, maka iman kita akan semakin kerdil, semakin kecil. Tetapi ketika kita dekat kepada Allah,
maka kita akan bertumbuh di dalam iman. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita, dan tentu iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ini kita belajar bagaimana agar keluarga kita bertumbuh di dalam iman, yaitu bagaimana kita tidak berjalan, berdiri, dan duduk menurut jalan orang fasik yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, yang tidak mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupannya, yang tidak menunjukkan imannya, kekristenannya di dalam kehidupannya setiap hari. Tetapi marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan bijak untuk memilih dengan siapa kita bergaul. Jadi dalam hal ini kita perlu menggunakan hikmat kita dengan siapa kita bergaul, karena firman Tuhan katakan bahwa pergaulan buruk merusak pergaulan yang baik. Oleh sebab itu mari kita menjaga pergaulan kita. Bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak, bisa saja, tetapi kita janganlah sampai terpengaruh dengan kehidupan orang. Lalu marilah kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti ayat katakan bahwa kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Maka dengan demikian iman kita, keluarga iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Prinsip yang kedua, poin yang kedua, bagaimana caranya agar keluarga kita bertumbuh di dalam iman. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Perikop di atas, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya Bapak Ibu, di dalam ayat ini memang berbicara tentang tubuh Kristus, gereja. Tetapi ini pun juga berlaku dalam kita, di dalam keluarga kita. Jadi di dalam nas ini, kalau kita melihat latar belakang surat ini, Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, karena di sana terjadinya persoalan-persoalan seperti keikutsertaan jemaat Korintus dalam upacara-upacara keagamaan kafir, penghakiman di depan orang-orang kafir, dan pelacuran. Selain masalah-masalah etis dan moral, surat ini juga merupakan surat pengembalaan untuk menegur jemaat Korintus pada masa itu. Jadi ini yang kita lihat dari latar belakang nas atau ayat yang kita bacakan ini. Di dalam ayat ini kita melihat Alkitab menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan sudah menaruh kepercayaan, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita masing-masing. Nah, di dalam hal ini tentu setiap kita akhirnya memiliki perbedaan. Ya memang tampaknya seperti adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam perbedaan ini biarlah kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, contoh kecil dalam kehidupan kita, misalnya dalam keluarga. Misalnya ada yang bisa mengerjakan, bisa membangun rumah, ada yang bisa memasak. Ya, perbedaan ini tidak menjadi kendala bagi kita untuk menjadi satu, untuk bisa saling kerjasama. Tetapi melalui perbedaan ini, biarlah ini menjadi sesuatu yang akan membangun hidup kita menjadi lebih baik. Melalui perbedaan ini kita bisa saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Dan di dalam semuanya ini yang paling mendasar adalah kasih. Jadi jangan kita membeda-bedakan
seseorang di dalam keluarga kita, yang A lebih baik, yang B ya biasa-biasa saja. Tetapi marilah kita memandang sama rata seperti Tuhan melihat kita, seperti Tuhan mengasihi kita. Dia tidak memandang muka. Jadi demikian juga di dalam keluarga kita. Dengan persatuan, dengan kita saling mengasihi di dalam keluarga, maka Tuhan akan berkarya, Tuhan akan hadir di dalam keluarga kita, dan tentu iman kita akan bertumbuh juga di dalam Tuhan, karena di sana ada takut akan Tuhan. Di sana kita bisa saling menghargai, kita bisa saling mengasihi, kita saling menegur satu dengan yang lain untuk kebaikan kita. Jadi di dalam perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam keluarga kita hari ini, mari kita memandang itu sebagai suatu hal yang unik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya mungkin hari ini kita melihat di dalam keluarga kita ada yang mungkin banyak kekurangan, tetapi mari hari ini kita memandang mereka berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan pasti memiliki maksud, Tuhan pasti memiliki rancangan yang indah dalam keluarga kita. Yang terpenting adalah mari kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, kita tetap menjaga persatuan dalam keluarga kita. Jangan kita biarkan masalah kecil yang terjadi dalam keluarga kita menghancurkan kedamaian, sukacita yang ada di dalam hati kita. Tetapi tatkala ada sesuatu yang tidak mengenakan di dalam keluarga kita, kita harus cepat menyelesaikannya, sehingga dengan demikian kita juga akan merasakan damai sukacita daripada Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, di dalam setiap perbedaan bisa kita pelajari dari misalnya pemain musik. Jadi di dalam musik ada yang bisa main bass, ada yang bisa main gitar, keyboard, drum. Ya memang kalau kita melihat mereka memiliki perannya masing-masing. Kalau bass sendiri yang main tentu suaranya tidak akan enak kita dengar. Demikian juga dengan gitar, kalau main sendiri pasti merasa kayak sepi, tidak ada sesuatu yang lebih wow gitu. Demikian juga dengan drum, apalagi kayak tung-tung tak gitu ya. Jadi di dalam setiap peran mereka masing-masing, mereka sudah memiliki kemampuannya masing-masing, mereka sudah memiliki bagiannya masing-masing. Jadi ketika mereka bersama-sama memadukan nadanya menjadi lebih harmonis, maka di sana kita melihat bagaimana betapa indahnya ketika kita melihat mereka saling mengerti satu dengan yang lain, mereka saling menyamakan supaya bisa menghasilkan suara bunyi yang baik. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa memaksa satu orang untuk menjadi seperti apa yang ingin kita kehendaki dalam kehidupannya, tetapi memang itulah hidupnya, itulah dirinya yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai, bagaimana kita berusaha untuk menjaga persatuan di dalam keluarga kita. Jadi mari kita hari ini menjaga persatuan kita, kebersamaan kita, maka dengan demikian kita akan bisa bersama-sama saling membangun satu dengan yang lain, kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam iman, dan kita percaya Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja dalam keluarga kita. Amin. Baik, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup renungan kita pada sore ini, dan saya akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore ini Bapa, terkhusus untuk kasih setia Tuhan, sehingga pada sore ini kami bisa belajar bersama-sama bagaimana agar kami bisa bertumbuh di dalam iman, bagaimana keluarga kami bisa bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, yaitu dengan kami hidup berkenan, kami hidup benar di hadapan Tuhan, kami tidak berjalan di jalan orang fasik, tetapi hidup kami senantiasa mencari Tuhan, hidup kami senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa menjaga keharmonisan, menjaga persatuan kebersamaan kami, saling mengasihi dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja sehingga keluarga kami hari ini dapat
terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup kami, keluarga kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Roh Kudus akan menolong kami, akan memimpin kami, hidup kami sepanjang kami mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sore ini sudah selesai. Saya mengucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.